Ini jadi kalau misalnya dilihat sekarang kayak seperti bangunan yang belum jadi gitu kan, dibuat sedemikian. Terus ada apa namanya? Bata-bata. Bata expose. Ya, Nih, udah nyampe. Nah, kayaknya handphonenya itu deh, guntingnya itu yang buat itu. Ya, salah ya? Ya, apa yang saya bilang pemirsa. maaf. Kalau yang namanya Suni Muklisson itu orangnya unik. Pasti dalamnya juga banyak yang unik ya? Banyak. Waduh. Unik. Mau lihat? Waduh, kalau kayak gitu kita lihat ke Kita dalam, ke dalam aja. aja. Ayo. Panas Ya. di sini. Ya, Yuk. dalam. Yuk. Nah, silakan. Ini Aduh, rumahnya. ada perbedaan suasana yang sangat kontras sekali dengan di luar begitu panasnya, di sini tuh adem ya. Ini Kesejukan. ya, ini dibuat seperti demikian rupa ya. Saya biarkan mereka liar. Oh, Seliar. silar kehidupan begitu ya. Iya. Kita melihat suasananya air, enak sekali lah pokoknya. Ajak ke dalam mendingan kita melihatnya. Apa lihat ke dalam Iya juga? dong. Silakan. Yuk. Nih, buka ya. Silakan. Aduh, ternyata suasana di dalamnya ini jauh lebih teduh. Kalau kita ngeliat di sini bener-bener suasananya itu adem. Ini kenapa sih? Kalau misalnya kita lihat pemirsa bahwa seorang Suni Muklisson itu adalah seorang fashion consultant, tetapi kok menyukai barang-barang yang antik sebenarnya. Apa memang tidak mengikuti mode atau bagaimana sebenarnya? Mode itu tidak harus yang modern, tidak harus yang minimalis. Loh, jadi Modern itu global. Saya milih rumah yang benar-benar refleksinya adalah rumah Indonesia. oh, jadi ini rumah yang sering dipijit ya, jadi refleksi ya. Refleksi. Iya. Loh, kok jadi ini jadi kalau misalnya dilihat sekarang kayak seperti bangunan yang belum jadi gitu kan, dibuat sedemikian. Terus ada apa namanya? Bata-bata. Bata expose. Ya, jadi ini sebetulnya Dominasinya. suasananya saya pengennya itu unfinished gitu ceritanya. Kalau kita lihat sekarang pemirsa yang namanya bata expose kelihatan seperti itu. Terus kayu-kayunya juga menonjol, barang-barang antik ini. Tetapi masih tetap mempergunakan warna-warna yang menurut saya ini adalah warna-warna yang jreng Nih, gitu. misalnya Ini kayak kenapa? di sini. Ya, Kayak di sini nih misalnya ya. Warna bata itu sebetulnya warna bata. blended sama apapun gitu. Ini kan terakota warnanya. Iya, terakota. Oh, ini. Terakota itu kalau digabungkan dengan warna apapun itu masuk. Oh, Itu lebih mudah, memudahkan hidup kita. Makanya kalau saya bilang, kalau ditanya rumahnya model tipenya apa gitu, gayanya saya bilang eclectic. di lantai yang pertama ini, bawah ini ada berapa ruangan dan apa aja? Ada ruang tamu, Ruang tamu ini ya. kemudian ada ruang TV sedikit, terus kemudian langsung lurus menuju dapur. Dapur. Sebelah kanannya itu ada ruang makan dengan gaya warungan pakai dingklik gitu. Tapi disitulah saya sering menjamu teman-teman. Oh, untuk berkomunitas berkumpul di sana. Iya, berkumpul dengan mencicipi menu-menu khas Indonesia. Iya. Nah, Ini. terus kalau ini atapnya sendiri pakai apa nih? Atapnya Kayu. sendiri sebetulnya ini adalah fondasi dari sistem yang waktu bikin cor di atas itu saya nggak pakai tinggal terus dikasih pemancang tengah malam, jadi dikasih dak di atasnya karena ada daknya, ada kotak-kotaknya itu terlalu kuat, jadi kita lapis dengan yang namanya triplek dari jati. Dari jati. Dari jati itu triplek jati itu warnanya beda dengan triplek biasa, masih ada teksturnya dari Iya, kayu. tekstur dan jatinya itu sendiri ya. Iya. Sebagai bagian dari artistik, kalau orang lihat ke bawah juga enak, ke atas juga enak. Harus enak. Satu hal lagi mungkin ini adalah tips untuk pemirsa Gria Unik juga. Kalau misalnya kenapa di sini justru saya melihat ada suasananya tuh kayaknya enak, lebih dingin gitu. Flowing-nya. Ya, kenapa itu mungkin? Karena saya membuat satu sistem rumah kampung. Rumah kampung itu dulu bukan karena dia memiliki AC atau apa gitu. Iya. Karena ternyata intinya dari sirkulasi udara yang keberlangsungannya itu enak. Ini baru permulaan sebenarnya. Ini kita berada di depan dan kita sudah melihat bahwa di sini sudah ada tempat untuk menonton TV dan juga dapur. Karena ada satu lantai lagi di atas. Satu lantai lagi. Kita bilang lantai itu sebetulnya kita bilangnya studio. Karena semua space-nya dihabisin semuanya. Wah, ini pasti sangat menarik sekali. Makanya pemirsa jangan pernah meninggalkan Gria Unik karena kita akan melihat lagi keunikan dari ruangan yang ditata sedemikian rupa oleh seorang fashion consultant.